Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muallim rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihim bi ulumihim bi asrarihim amandana qaramadahum alaina rahmatin fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Utlub mataban bin nadamati muqli'a wa bi asmi tarki dhanbi fi mastaqbala wa bara'atin min kulli haqqil adami wa li hadil arkan wa far'a wa kammila. Utlub nyopria sira mataban enggon tobat bin nadamati kelawan getun muklian hale wong kang bedol wa bi asmi tarkid dan bilan kelawan nejo ninggal dosa fima ing dalem perkara istaqbala kang bakal teko apa mang wa baratun lan bebas min kulli haqqil adami saking saben-saben hakul adami wa li hadilan krono arai iki lah al arkan pira-pira rukun far'a moko ngrokso sira wa kamila nyampurnakno temen sira. Dzakarun nadim nutur sinan nadim fi hadainal baitaini ing dalem iki labet loro syurut taubati ing pira-pira syarat taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Utlub mataban bin nabamati muqli'a wa bi asmi tarkid danbi fi mastaqbala. Hai kalian semua, setelah menjalani libur panjang, utlub mataban, maka sekaranglah waktunya bertobat. Lebih-lebih sebentar lagi adalah bulan Rajab. Kurang berapa hari? 3 apa 4 hari? 4 apa 3 hari? Boh. Iya. Meten pun sampun. Jadi utlub mataba, bertaubatlah. Kemarin liburan sing goncengan, tobat to. Kemarin liburan sing rasan-rasan, tobat to. Kemarin liburan sing chattingan, tobat to. Kemarin liburan sing jaluk sego nang ibu tobat to. Mikir arek-arek, mikir. Terus aku lek gak jaluk sego nang ibu nang sapa jarine? Ya Allah ya Karim. Mbok ya ibu didadekno putri sehari po ose. Didadekno ratu sehari. Iya betul. Tobat piye? 1 an-nadamah getun, 2 muqli'a melepaskan diri, asmi tarkid dambi sengaja menyengaja tidak mau mengulangi lagi. Itu kalau hakullah. Ketika hakul adami ditambahi 1 bara'atun min kulli haqqil adami, harus bebas lepas dari tanggungan anak Adam. Waliyadil arkan far'a kamila. Maka dari itu inilah yang dinamakan rukun taubat kamila. Tolong disempurnakan ya. Ojo cuman istighfar di mulut, karena itu pembuatannya orang manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh apal. Zakaran nazim fi hadzal baitani syurut at-taubah allati la taswilla biha. Nazim di sini mengungkapkan, menerangkan syarat-syarat taubat, di mana taubat tidak akan sah kecuali dengan menyempurnakan syarat-syarat beri. Wahia adalah 1 an-nadamu ala ma hasala minhu min iftiraqid dambil. 1 getun ala ma hasala min, kenapa kemarin aku kok goncengan yo? Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, wis mari digawa kok gak dirabi. Kok gak langsung nyilek nang KUA ngono lho.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa aku kemarin kok cuman chattingan yo? Kok gak langsung suruh datang saja ke orang tua? Ilahi. Sepurane. Ono sing ngono ta, Rek? Ya Allah ya God. Sepurane. Apa sih sampean kok gak laku-laku? Soalnya sergepan chattingan ambil seriusan. Yang kedua adalah semua ala yu'ud limithli. Menyengaja tidak mau mengulangi lagi. Tidak mau mengulangi lagi. Lek ngulangi lagi tapi tidak disengaja. Kan beda urusan. Karena manusia itu kan sumyal insanu insana likasrati nisyanihi. Kenapa manusia dinamakan manusia? Karena manusia lebih banyak lupanya. Perasaan kemarin mari chattingan kok koyo yo rak yo. Ya Allah, habis Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia itu banyak biasa. Kalau lagi lupa kan tidak dicatat. Dicatat napa boten? Rufi al-qalam wan salasin. Malaikat tidak akan mencatat tentang 3 perihal 1. Ansobiyin bagi bocah sebelum batale. Kedua bagi orang turu sampai sadar. Sampean misu ping piro ae ketika turu dicatat. Sampean istighfar ping piro ae ketika turu dicatat. Sampean mimpi zina ping piro ae ketika turu dicatat. Begitu juga tentang lali atau edan tidak dicatat. Ngapunten, makanya salah kamar bukan termasuk kategori zina. Kenapa? Karena tak sengaja. Karena tidak disengaja. Lek pura-pura ya beda jenenge pura-pura. Ngoten nggih. Ya pura-pura itu ya sengaja. Ngoten. Ini pura-pura mau pergi ke pondok soalnya DE naik teko gadang iku mikrolet ijo. Akhirnya melok pisan. Oh cuman pura-pura ya tetap saja berduaan. Nah, betul. Ngoten nggih. Jadi yang kedua memang sengaja untuk tidak mengulangi, tidak mau jatuh pada lubang yang sama. Yang ketiga al-iqla' minad dam. Harus merasa getun, dosanya harus dibuang. Yang keempat adalah al-bara'atu. Itu yang 3 syarat taubat ketika berhubungan dengan Allah SWT. Maka ketika hubungan dengan manusia ada tambahan 1 adalah al-bara'atu min jami hukukil adamiyyin. Adalah bebas dari setiap hubungan anak Adam. Dari hutang kek, dari kisos kek. Ustaz, dalam kula pernah mencintai dia Ustaz. Ini kan hakul adami. Terus apakah saya harus minta maaf Ustaz? Itu bukan hakul adami ya. Pacaran bukan hakul adami. Terus hakullah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau hakul adami sampean mengulangi lagi. Maaf ya, aku dulu itu yang hilaf. Pacaran dengan sampean, konjangan dengan sampean. Itu aku hilaf itu. Terus sekarang mau lagi. Wa ma qaulu sallallahu alaihi wasallam an-nadamu at-taubatu. Sedangkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an-nadamu at-taubah, menyesal itu adalah taubat. Maka itu muqabilatu, maka itu sama halnya dengan ngendikani Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafah. Haji itu arafah. Wukuf di arafah itu adalah haji. Maka yang dimaksud itu adalah rukun terbesarnya. Rukun terbesarnya ketika taubat adalah penyesalan.
penyesalan ketika haji adalah Arafah. Walamatu sihah, sekarang tanda-tandanya bahwa orang ini betul-betul bertobat apa? Adalah an-nadamu riqqatul qalbi. Hatinya tipis, bukan berarti hatinya tambah tipis. Yang dimaksud sifatnya sifatnya hati. Jadi kolbun itu adalah sifat. Kalau datnya itu namanya kabid. Al-kabidu hati. Sumiyal kolbu kolban litaqallubihi. Kenapa kok dinamakan hati? Karena seringkali berubah. Sekarang putih, engko ijo, engko bengi kuning, meni isu abang, mari ngono kelabu lan sak piturute. Hati tak pernah jejak. Dan sumiyal qalbu qalban litaqallubi, likathrati taqallubi. Karena selalu berubah. Ngeten. Jadi riqqatul qalbi bukan berarti hatinya tambah tipis, tapi sifatnya mudah manut pitutur, tak mudah terdoktrin, tak mudah dirayu oleh apapun. Wa ghazaratud dam'i, tidak cukup itu, yang kedua adalah bisa meneteskan air mata, menangis karena dosa. Makanya dosa harus selalu lek pahala ojo diingat wong cuman ngekei silver kin nang aku diilingi tok. Aku biyen pernah ngekei silver kin nang Ustaz Bari. Padahal silver kinnya cuman sak cuwil. Sopo tat arek iko? Arek iko tat endi sak tak delok sik, tak delok endi arek. Oh iya ya, lali aku. Endi arek? Aku inginan keudanan di Sumawi, cari teman-teman kok gak nemu. Gak nemu temen ya. Tiba ada anak Sumawi. Wahai kamu gadis berkerudung hitam, pun qala ba'duhum, ada sebagian ulama berkata taubatul kadzabina ala atrafi alsinati yang biani qaul astaghfirullah. Pendusta itu hanya bertaubat di mulut, jadi astagfirullah. Makanya jangan sedikit-sedikit sumpah. Billahi enggak, tidak usah bersumpah kecuali betul-betul terpepet. Gitu. Sering bersumpah, sering istighfar, hanya di mulut itu munafik. Karena istighfar itu yang paling baik di hati. Astagfirullah, demi Allah enggak. Astagfirullah, ya Allah kok kejinya. Astagfirullah. Ada yang orang tipe seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wal makna pun, arti daripada keterangan itu semua adalah utlub ayyul mukallaf mataban hala kaunika mutalabbisan bin nadama. Wahai parasan, Allahumma bertaubatlah dengan betul-betul menyesali perbuatan apa yang telah dilaksanakan kemarin waktu libur. Allahu Akbar. Ayat tahassaru tahsan ala ma fataka minal umri. Ingat umur. Ingat umur. Ustaz kula lho sik enom tat. Oh iya ya. Sampean umur piro 20? 21. 22.
18. Siapa yang 17 itu? Oh, Masya Allah. Iya. Lali aku. Sendi sini ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ngapunten, mohon maaf, umur kita semakin hari semakin berkurang. Bukan semakin tapi semakin maka bagaimana caranya? Hilangnya umur itu diisi dengan kebaikan. Walaupun tidak penuh, minimal tidak sepi dari Kenapa? Karena di luar sana ada orang yang tak punya kebaikan sama Na'udzu. Saya kemarin pas tahun baru. Keesokannya tahun baru tanggal 1, pas tanggal 1-nya itu saya pergi ke Pasuruan sana lah. Terus saya berhenti di rest area. Waktu itu ngopi, maunya makan tapi antrinya Masya Allah. Akhirnya ngopi. Ketika ngopi di lawan meja ada bukan cowok, wong sepuh. Duduk di depan saya. Cari aku. Mosok kap ini menang ini tok cari aku. Akhirnya aku tanya, Pak, sang bundi? Dari Surabaya. Dari mana? Dari Malang. Oh, Malang mana? Dari Balikambang. Mulai kapan ke Balikambang, Pak? Ya mulai 2 hari yang lalu itu. Loh, kok begitunya, Pak? Iya. Pulangnya tadi tanggal 1 pulangnya. Itu antrinya saja 4 jam 5 jam. Itu pun karena dari lawannya di stop, sandalnya nggak di stop, maka tidak akan bisa keluar atau masuk. Jadi yang mau masuk dipindah, yang keluar akhirnya itu loh nunggunya 4 jam sampai 5 jam mau keluar. Masya Allah. Apakah itu dosa? Enggak, aku gak ngomong dosa gitu, enggak. Ya. Tapi di luar sana ada orang yang tak pernah berbuat baik. Siapa yang tak pernah berbuat dosa? Malaikat. Enggak no badan. Yang tak pernah berbuat dosa ya malaikat. Encin tidak punya nafsu. Kalau siapa arah itu? Siapa yang mau? Anissa nggak punya dosa. Wong hadir ke sini saja wis mikiri aku, kan sudah berdosa. Menten ya. Jadi Masya Allah. Umur kita semakin tahun semakin habis. Maka dari itu cara nih menyisipkan kebaikan. Makanya untung banget kalian yang mondok 10 tahun atau 12 tahun. Allahumma. Adakah yang sudah 12 tahun? Alhamdulillah. 15. 13. Kelas 4, kelas 5 dulu masuk. Kelas 2, alhamdulillah. Iya, kelas 2. Lo saya itu kalau nggak percaya silakan buka di Tangkihul Qaul, itu bab adzan, di sana ada jelas ya. Di bab adzan kitab Tangkihul Qaul. Cara lubabul hadis dulu. Hai kalian semua, hendaklah ada di tempat kebaikan itu 8 atau 12 tahun. 8 atau 12 tahun. Apa? Kok sampai begitu? Lianna umur umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena umur kita itu rata-rata 80, panjangnya ada 120.
Muten rata-rata. Fal hasanatu asru amsa liha. Sedangkan kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi yang umur 120 tahun mondok 12 tahun maka seakan dia selama hidup ada di pondok. Maka insya Allah demikian itu indah. Ngapunten nggih. Patokan umur itu kan 40 tahun semuanya. Masalan saya ini sakit, ojo amin rek yo. Masalan saya sakit. Saya tak mampu berbuat apa-apa seperti halnya ketika saya sebelum-sebelumnya. Maka ketika saya tidak berbuat, tetap saja saya dicatat sebagai orang yang berbuat seperti sebelumnya. Gitu. Itu kemewahannya Islam kan di situ, keistimewaannya Islam di situ. Makanya kalau ojo kesusu sukses, karena semuanya ada urutan, ada takaran, ada tempat, ada posisi. Makanya cari nih bahasa sampean itu sadar posisi, terus sadar terus sadar rai. Itu yang paling penting. Ngoten. Allah. Wa halaqal mustabidan bi barati dhammati min kulli haqqil adami. Kamalin au qudin idza ta'allaq bi tabi hatta al adami hatta haqqul adami. Au malin fasalina qiblayakum. Di makanya mundo ojo seneng-seneng mundo ojo seneng-seneng utang. Awakmu lho turun di penghasilan kok sergepe selek utang. Woi, sing sergep utang. Sapa iku? Karena akan dituntut besok di akhir. Kalau memang harus berhutang, maka hutanglah di tempat-tempat yang diperbolehkan. Contoh, bank. Daripada utang kepada individu, ya lek utang ojo titik-titik. Cuman 1 juta utang nang bank ngisin-ngisini. Ya sing wake pisan ngono lho. Kirane mati gak iso bayar iku ya bebas pancet. Alias besok di akhirat gak ditun. Tapi lek utang nang aku, jangankan sampai 1 juta. 10.000 saja, 1.000 saja sampai utang ke saya, besok di akhirat akan ditagih. Tentu ke satu, kedua, masya Allah, jangan suka berbuat jelek kepada orang lain. Kenapa? Karena besok pula di akhirat akan dituntut. Yaumal mahsyar dinamakan Yaumal mahsyar. Yaumal mahsyar itu pasare amal rek. Pian iku kok jange kabeh nuntut nang aku. Pak Bari, apa? Endi kebaikanmu? Apa lho? Pian biyen janji kapine nang omahku tapi gak ditepati. Mana kebaikanmu? Jambil. Sampai kebaikan aku gak ono blas. Akhirnya, Pak Bari, datang yang lain. Apa? Mana janjimu? Cari ini aku kepidi rabi, tuas ngenteni gak teko-teko. Endi janjimu? Janji palsu. Ustadz kok janji palsu? Maaf saya sudah gak punya kebaikan. Oh wes, kalau sampai Anda punya kebaikan, ini kejelekanku. Kejelekannya dicekno. Sampai seperti itu, masya Allah. Makanya hati-hati betul, nggih. Jangan sampai dolim. Ad-dulmu dulmatun fil qalbi, ad-dulmu dulmatun fil qabri, ad-dulmu dulmatun fis sirat, ad-dulmu dulmatun fil. Jadi segalanya kedoliman akan menjadikan gelap guli tak dunia akhir. Na'udzubillah. Gitu. Nah, maka dari itu zahirul hadis, zawahirus sunnah. Jelasnya hadis iku mau taqdadi taubat lil mutalabatil matan bidulamati wa in mata musira
adalah sampai mati pun hutang harus dibayar. Sampai mati. Kalau tidak pun kan, kalau mati kan tentu tidak punya uang kan, maka di situ akan dituntut sesuai banyaknya hutang dari kebaikan yang dimilikinya. Masya Allah. Ngeten. Ketika orang tersebut hutang, lalu kok bab hutang ini sih rek? Ya ikilah diantara yang taubat ya. Lalu kok tidak bisa mengembalikannya, bagaimana sikapnya tetap harus berniat atau azam untuk bayar hutang sembari memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosanya diampuninya. Bukan berarti bebas di akhirat, tapi harapannya semoga. Allah itu kan maha luas. Masa ngini ay dituntut? Lah ngoten nah. Masa ngini ay dituntut? Ya Allah, ila akhirilah saya nggak mau berbahasa. Wal marjuan Allah taala yu'awidu sahibal haqqi. Yang diharapkan adalah semoga diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ngoten. Allahumma amin. Pun monggo yang mau tanya dipersilakan. Enggak ada yang mau tanya? Hah? Monggo yang mau tanya, mumpung belum ditutup. Mana Inaya itu? Loh, ada di gelap-gelapnya. Inaya kok senengane mojo? Dah, kita tutup dulu. Ngapunten, mugi barokah manfaat. Amin.